Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Retno Murti Setiaurini. Kali ini kita akan belajar proyek kelas 10 dengan tema hidup bersih dan sehat untuk masa depan. Adapun ruang lingkup materinya meliputi A. Pengertian dan pentingnya hidup bersih dan sehat. B. Hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. C. Hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. D. Tantangan dan hambatan hidup sehat. E. Solusi dan aksi nyata. F. Dampak positif hidup bersih dan sehat. Perhatikan gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang hidup bersih? Silakan pilih. A. Pengertian dan pentingnya hidup bersih dan sehat. Pengertian hidup bersih dan sehat adalah definisi bersih meliputi fisik dan lingkungan, dan sehat meliputi fisik, mental, dan sosial, serta hubungan kebersihan dengan kesehatan dan kualitas hidup. Pentingnya hidup bersih dan sehat adalah 1. Dampak langsung pada kesehatan. 2. Kontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 3. Membentuk generasi yang produktif. Kelompokkan mana yang termasuk kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekolah, dan kesehatan di sekolah. Perbedaan hidup bersih dan hidup sehat. Perhatikan matriks berikut ini. Pengertian hidup bersih adalah usaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan peralatan agar bebas dari kotoran, kuman, dan sumber penyakit. Sedangkan pengertian hidup sehat adalah pola hidup yang menjaga keseimbangan fisik, mental, dan sosial untuk mempertahankan kondisi tubuh yang optimal. Fokus utama hidup bersih adalah menghilangkan kotoran dan mencegah sumber penyakit. Fokus utama hidup sehat menjaga, meningkatkan, dan memelihara kesehatan secara menyeluruh. Tujuan hidup bersih menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan bebas kuman. Tujuan hidup sehat mencegah penyakit, meningkatkan kebugaran, dan memperpanjang usia produktif. Contoh perilaku hidup bersih di rumah antara lain menyapu dan mengepel lantai setiap hari, mencuci piring setelah makan, dan membuang sampah ke tempatnya. Contoh perilaku di rumah hidup sehat adalah mengatur pola makan bergizi, olahraga minimal 3 kali seminggu, dan tidur cukup 7-8 jam sehari. Contoh perilaku hidup bersih di sekolah antara lain membuang sampah ke tempat sampah terpilah, membersihkan meja dan kursi setelah digunakan, dan menjaga kebersihan toilet sekolah. Contoh perilaku hidup sehat di sekolah antara lain mengkonsumsi jajanan sehat, minum air putih yang cukup, dan mengikuti senam atau kegiatan olahraga. Manfaat langsung hidup bersih adalah lingkungan bebas bau, nyaman, dan aman dari penyakit. Manfaat langsung hidup sehat adalah tubuh bugar, daya tahan tubuh kuat, dan pikiran lebih segar. Hubungan hidup bersih merupakan langkah awal untuk mencapai hidup sehat. Hubungan hidup sehat tidak dapat terwujud tanpa kebiasaan hidup bersih. B. Hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Antara lain, 1. Kebersihan ruang kelas, meliputi ventilasi dan pencahayaan, yaitu pastikan jendela terbuka untuk sirkulasi udara segar dan gunakan pencahayaan alami untuk mengurangi penggunaan listrik dan menjaga kesehatan mata. 2. Kerapian tata letak, meja dan kursi disusun rapi agar mudah dibersihkan dan menghindari menumpuk barang yang tidak perlu untuk mencegah debu. 3. Pembersihan rutin dengan cara meja dan papan tulis dibersihkan setiap hari, di lantai disapu dan dipel setiap sore. 2. Pengelolaan sampah sekolah dengan cara 1. Pemilahan sampah, yaitu menyediakan tempat sampah organik dan non-organik di sudut sekolah, di setiap sudut sekolah. Pisahkan sampah plastik, kertas, dan sisa makanan. 2. Pengurangan sampah, yaitu dengan cara membawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan menghindari penggunaan sedotan plastik sekali pakai. 3. Daur ulang dengan cara mengumpulkan kertas bekas untuk dibuat buku catatan baru dan mengubah botol plastik menjadi pot tanaman. 3. Kebersihan fasilitas umum, antara lain toilet, dengan cara menjaga toilet tetap kering dan bersih menggunakan sabun cuci tangan setiap selesai dari toilet. 2. Kantin sekolah, dengan cara mengatur antrian agar tertib, memastikan makanan tertutup dan bebas dari lalat, menjaga kebersihan meja makan setelah digunakan. 3. Ruang UKS, dengan cara menyediakan peralatan P3K lengkap dan menjaga kebersihan kasur dan alat medis sederhana. 4. Kebiasaan hidup sehat, dengan cara 1. Cuci tangan dengan benar, yaitu menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum makan, setelah bermain, dan setelah dari toilet. 2.
2. Etika bersin dan batuk, yaitu dengan cara menutup mulut dengan siku bagian dalam atau tisu sekali pakai, tidak membuang tisu sembarangan. 3. Konsumsi air putih, yaitu dengan cara minum air putih minimal 8 gelas sehari dan menghindari minuman bersoda dan tinggi gula di jam sekolah. 5. Aktivitas fisik dan kesehatan mental dengan cara 1. Olahraga rutin, yaitu mengikuti pelajaran olahraga dengan aktif dan menggunakan waktu istirahat untuk bergerak, bukan hanya bermain gadget. 2. Relaksasi dan pengelolaan stres dengan cara mengatur waktu belajar dan istirahat agar tidak kelelahan dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyehatkan seperti pramuka atau pencak silat. 3. Teman yang positif, yaitu dengan bergaul dengan teman yang memberi pengaruh baik dan menghindari perundungan yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. 6. Partisipasi dalam program sekolah, antara lain melalui 1. Jumat bersih, yaitu kegiatan rutin membersihkan kelas dan halaman sekolah. 2. Green School Movement, yaitu menanam pohon atau merawat tanaman hias. 3. Lomba kebersihan kelas, yaitu memotivasi setiap kelas untuk menjaga kebersihan dan kerapian. C. Hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, antara lain dengan cara 1. Kebersihan diri, yaitu dengan mandi teratur, minimal 2 kali sehari dengan sabun untuk menghilangkan kotoran dan kuman, serta menggunakan air bersih agar terhindar dari penyakit kulit. 2. Menjaga kebersihan mulut, yaitu dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta menggunakan obat kumur untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. 3. Kebersihan rambut dan kuku, yaitu dengan keramas 2-3 kali seminggu atau lebih sering jika sering berkeringat, dan memotong kuku setiap minggu untuk mencegah kotoran menumpuk. 4. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, setelah keluar toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. 2. Kebersihan rumah, antara lain 1. Kamar tidur, yaitu membersihkan kasur, spray, dan sarung bantal minimal seminggu sekali untuk menghindari tungau dan menjaga ventilasi agar udara segar masuk. 2. Ruang keluarga, yaitu dengan cara menatap rapot agar tidak menumpuk debu dan membersihkan lantai setiap hari. 3. Dapur, yaitu dengan cara mencuci peralatan makan dan masak segera setelah digunakan dan menutup rapat tempat sampah dapur untuk mencegah lalat dan tikus. 4. Kamar mandi, yaitu menggosok lantai kamar mandi agar tidak licin dan bebas lumut dan menguras bak mandi seminggu sekali untuk mencegah jentik nyamuk. 3. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara 1. Memilah sampah, antara lain pisahkan sampah organik atau sisa makanan dan anorganik yang berupa plastik, kertas, dan logam. 2. Pengelolaan sampah, gunakan sisa makanan untuk kompos jika memungkinkan dan daur ulang barang bekas seperti botol plastik atau kardus. 3. Pembuangan teratur, yaitu tidak menumpuk sampah di rumah lebih dari 2 hari agar tidak menjadi sarang penyakit. Hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah yang keempat adalah dengan kesehatan keluarga, yaitu melalui olah makan sehat, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan mengurangi makanan cepat saji dan minuman manis berlebih. 2. Cukup minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk menjaga metabolisme tubuh. 3. Istirahat cukup, tidur malam 7-8 jam setiap malam, dan olahraga rutin yaitu senam pagi atau jogging di sekitar rumah 2-3 kali seminggu. 5. Kesehatan mental, yaitu keharmonisan keluarga, antara lain menghabiskan waktu bersama seperti makan malam bersama dan bermain board game. 2. Mengelola stres, yaitu melakukan hobi seperti membaca, berkebun, atau mendengarkan musik. 3. Batasan penggunaan gadget, yaitu mengatur waktu penggunaan gadget agar tidak mengganggu waktu tidur dan interaksi keluarga. 6. Pencegahan penyakit, yaitu dengan cara 1. Menghindari genangan air, yaitu dengan cara mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah. 2. Menyimpan makanan dengan benar dengan menggunakan wadah tertutup untuk mencegah masuknya serangga, dan pemeriksaan kesehatan rutin melalui cek kesehatan gigi dan tubuh minimal 6 bulan sehari. D. Tantangan dan hambatan. 1. Lingkungan sekolah, antara lain 1. Kurangnya kesadaran siswa. 2. Keterbatasan fasilitas kebersihan. 3. Pengaruh pergaulan. 4. Kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. 5. Kurangnya pengawasan. 2. Lingkungan rumah, antara lain 1. Rutinitas yang padat. 2. Kurangnya fasilitas dan peralatan. 3. Perbedaan kebiasaan antar anggota keluarga. 4. Pengelolaan sampah yang tidak efektif. 5. Kurangnya edukasi dan kebiasaan sejak kecil. 3. Tantangan dan hambatan di rumah dan di sekolah, antara lain 1. Sikap meremehkan dampak. 2. Perilaku instan. 3. Kurangnya motivasi. Dan 4. Lingkungan sekitar yang tidak mendukung.
Solusi dan aksi nyata hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran siswa. 2. Perbaikan dan penambahan fasilitas kebersihan. 3. Mengubah budaya pergaulan. 4. Peningkatan pengawasan. Di lingkungan rumah dengan cara 1. Membuat jadwal kebersihan. 2. Melengkapi peralatan kebersihan. 3. Membangun kebiasaan positif. 4. Pengelolaan sampah yang efektif. 5. Edukasi kesehatan keluarga. Solusi hidup bersih dan sehat yang keempat yaitu program kebersihan dan kesehatan, yaitu melalui gerakan One Children, One Plan, sekolah bebas plastik, jadwal tiket kelas dan rumah. Yang kelima, peran siswa, yaitu dengan cara menjadi duta kebersihan, mengajak teman dan keluarga untuk hidup sehat, dan membuat konten edukasi singkat di media sosial. 6. Kolaborasi sekolah dan rumah, yaitu edukasi rutin oleh guru dan orang tua, dan lomba kebersihan kelas dan rumah. Aksi nyata hidup bersih dan sehat antara lain 1. Membawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. 2. Membuat mini proyek kebersihan seperti pot tanaman dari botol bekas. 3. Membiasakan 5 menit aksi bersih sebelum pulang sekolah atau tidur di rumah. 4. Menjadi teladan bagi teman dan keluarga dengan konsisten menjaga kebersihan. F. Dampak positif hidup bersih dan sehat antara lain 1. Dampak bagi kesehatan fisik, yaitu mencegah penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan kondisi tubuh lebih bugar. 2. Dampak bagi kesehatan mental, antara lain 1. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. 2. Mengurangi stres. 3. Meningkatkan percaya diri. 3. Dampak bagi lingkungan, antara lain 1. Lingkungan lebih nyaman. 2. Pelestarian alam terjaga. 3. Mendukung konsep sekolah atau rumah ramah lingkungan. 4. Dampak bagi sosial dan hubungan antar individu, antara lain 1. Menciptakan hubungan yang harmonis. 2. Menjadi teladan bagi orang lain. 3. Meningkatkan citra sekolah dan keluarga. 5. Dampak bagi masa depan, antara lain 1. Membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. 2. Mengurangi beban biaya kesehatan. 3. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Demikianlah materi proyek kelas 10 dengan tema hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe serta notifikasi agar lebih bermanfaat ilmu ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.